tingkat disiplin yang rendah, penegakan hukum yang rendah, dan rasa ketidaktakutan publik terhadap hukum untuk mengikuti protokol kesehatan secara penuh merupakan faktor yang patut diperhitungkan telah menyumbangkan ledakan penderita COVID-19 setelah PSBB transisi itu diberlakukan di Indonesia. Juni 2020, pemerintah mengumumkan Indonesia memasuki fase new normal atau yang dikenal dengan nama PSBB transisi. Tentunya diharapkan pada saat PSBB transisi, jumlah penderita COVID itu menurun. Tetapi angka-angka penderita COVID-19 yang dirilis oleh gugus tugas justru menemukan fakta yang 180 derajat berbeda. Pada tanggal 5 Juni 2020, Anda lihat di dalam tabel yang ada di layar Anda, itu jumlah penderita kasus positif itu 703 kasus. Sementara data paling akhir pada tanggal 12 Juli 2020, ternyata penderita COVID-19 itu 1.681. Jika kita melihat secara tren yang digambarkan oleh diagram ini, ya, dan kita lihat pergeserannya berdasarkan waktu, maka kita bisa melihat ada tren kenaikan yang cukup tajam penderita COVID-19 justru pada saat PSBB transisi. Kalau secara persentase, 700 di awal, 1.681 pada tanggal 12 Juli, itu artinya lebih dari 200% peningkatan atau angka kenaikan penderita COVID-19 di saat PSBB transisi sedang berlangsung. Kita ingin mencoba meneliti kenapa kok justru pada saat PSBB transisi ini penderita COVID-19 itu mengalami kenaikan. Dari data riset yang kami lakukan baru-baru saja dan data riset yang kami lakukan pada saat PSBB secara penuh itu dilakukan, kami melihat ada beberapa fenomena yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama itu adalah tentang lemahnya kesadaran publik di dalam mengikuti protokol kesehatan. Kami mengadakan survei by phone di wilayah Jakarta atau melalui telepon di wilayah Jakarta. Kami bertanya kepada warga, pada saat masa PSBB transisi seperti yang Anda lihat pada layar ini, pada saat masa PSBB transisi new normal berlaku di wilayah Anda merasa khawatir atau tidak? Bisa dihukum apabila Anda tidak menggunakan masker di luar rumah. Ternyata yang menjawab khawatir dihukum itu hanya 29,8%. Yang tidak khawatir dihukum 49,7%. Yang menyatakan tidak tahu 20,5%. Ini artinya mayoritas warga tidak merasa khawatir apabila mereka tidak menggunakan masker di luar rumah, terutama terkait dengan hukuman yang mungkin akan mereka terima. Hal kedua yang ingin kami ketahui dari riset yang kami lakukan terhadap PSBB yang berlangsung sebagai sampel di Jakarta, setelah tadi kita menemukan fakta bahwa mayoritas warga itu memang tidak merasa khawatir mereka akan terjerat permasalahan hukum bila tidak mematuhi protokol kesehatan, kami ingin bertanya kepada mereka atau mengetahui apakah mereka memang merasa diawasi atau merasa diawasi dengan ketat oleh pemerintahan atau aparat yang terkait tentang pematuhan atau tentang kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami bertanya kepada mereka, selama masa PSBB transisi atau new normal berlaku di wilayah Anda, apakah Anda merasa diawasi atau tidak oleh aparat pemerintahan atau penegak hukum agar Anda selalu menggunakan masker saat di luar rumah? Ternyata yang menjawab merasa diawasi itu hanya 21,2%. Yang menjawab tidak merasa diawasi atau itu ada 56,6%. Yang tidak tahu atau tidak jawab 22,2%. Sehingga di sini bisa kita simpulkan 56,6% warga
itu ternyata mereka merasa tidak diawasi oleh aparat pemerintah atau aparat hukum agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yang dalam hal ini yang paling sederhana adalah menggunakan masker di luar rumah. Sehingga saya pikir dari data ini menunjukkan wajar saja sebagian besar warga memang tidak khawatir terkena jerat hukum, karena memang sebagian besar warga tidak merasa diawasi oleh aparat pemerintahan atau aparat hukum. Setelah dua data sebelumnya, kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat itu memang tidak khawatir akan terjerat hukum apabila mereka mematuhi protokol kesehatan, dan juga memang sebagian besar masyarakat memang merasa tidak diawasi secara ketat dalam kepatuhan untuk mengikuti protokol kesehatan yang paling sederhana, yaitu menggunakan masker. Maka saya ingin mengingatkan kembali kepada semua pihak bahwa kami memang juga mendapatkan temuan yang telah kami rilis beberapa waktu yang lalu. Pada dasarnya disiplin masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu memang tidak begitu baik. Kalau kita melihat data yang pernah kami rilis beberapa waktu yang lalu, kami bertanya seberapa patuh warga untuk menggunakan masker selalu. Setiap saat mereka keluar rumah, itu mereka harus menggunakan masker. Ternyata dari data yang kita temukan, hanya 51,2% warga yang keluar rumah pada saat PSBB itu dilakukan secara full yang mematuhi untuk menggunakan masker. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan secara sederhana. Tingkat disiplin yang rendah, penegakan hukum yang rendah, dan rasa ketidaktakutan publik terhadap hukum untuk mengikuti protokol kesehatan secara penuh merupakan faktor yang patut diperhitungkan telah menyumbangkan ledakan penderita COVID-19 setelah PSBB transisi itu diberlakukan di Indonesia.